Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah neraca apel di sini, di mana ada situasinya kita punya sekeranjang apel dengan ukuran yang relatif sama ya, tapi beratnya itu berbeda di kita seperti itu. Kemudian tersedia timbangan neraca seperti yang terlihat di depan gitu ya, dengan tarif sekali timbang adalah Rp100 gitu. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan apel yang paling berat dan paling ringan menggunakan timbangan tersebut. Jadi misinya ada dua, ya, menentukan apel yang paling berat dan menentukan apel yang paling ringan. Kalau ada 100 apel ternyata di keranjang D, pertanyaannya ketika kita diberikan dana timbangan Rp15.000, apakah dana ini cukup atau tidak gitu ya. Nah, ketika pertanyaannya dana yang cukup atau tidak, yaitu tentu ada dua kemungkinan gitu ya. Pertama, kalau kita menggunakan suatu strategi itu cukup, tapi kalau strategi yang kita gunakan tidak efisien, bisa jadi tidak cukup. Atau memang nanti dana ini mau bagaimanapun cara kita melakukan penimbangan, nanti tetap tidak cukup. Nah, yang mana? Mari kan kita selidiki. Nah, salah satu alternatif yang akan kita gunakan di sini, kita akan mencoba meminimalisir banyaknya penimbangan gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita mau mencari apel yang paling berat dan paling ringan? Nah, kita mulai dari 100 apel gitu ya. Nah, idenya yang pertama bisa kita lakukan adalah kita akan memasang-masangkan ya 100 apelnya sehingga kita dapat 50 pasang gitu ya, 50 pasang. Kemudian dari 50 pasang ini akan kita timbang gitu ya setiap pasangnya untuk menentukan mana apel yang lebih berat dan mana apel yang lebih ringan. Nah, untuk situasi ini dari ide pertama kita tadi, kita akan bisa membagi gitu ya, 100 apel ini menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ringan dan kelompok berat gitu ya. Nah, untuk tujuan ini berapa kali kita menimbang? Tentu karena kita tadi punya 50 pasangan yang akan kita timbang dengan neraca, di sini banyaknya penimbangan yang akan kita lakukan adalah 50 kali penimbangan gitu ya. Oke. Sehingga mau nggak mau kita sudah keluar goceng ya. Kita keluar 5.000 karena 50 penimbangan dan 100 per tim penimbangan 100, maka di sini sebenarnya kita sudah mengeluarkan Rp5.000 ya. Jadi sepertiga dana kita sudah digunakan. Nah, berikutnya kita bisa mengulang lagi prosesnya ini sehingga dari dua kelompok tadi apel terberat pasti akan ada di kelompok berat, sementara apel yang paling ringan ada di kelompok yang ringan. Nah, misalnya kita mulai dari kelompok yang ringan ini, kita lakukan prosesnya tadi, kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu 25 pasang gitu ya. Dan akan kita timbang lagi ke 25 pasang itu, sehingga nanti kita bisa memilih itu mana yang paling ringan gitu ya. Sehingga ketika ada apel yang lebih berat itu tidak perlu kita pertimbangkan lagi, karena apa? Karena dia pasti sudah lebih ringan daripada apel-apel di kelompok berat ya gitu ya. Jadi yang kirimlah kumpulan apel-apel yang sudah kalah gitu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan 25 apel yang ringan gitu ya. Sama halnya di sini, idenya nanti kita bisa melakukan proses yang sama, kita ambil 25 pasang, terus kita timbang-timbang sehingga kita bisa mendapatkan 25 apel yang berat gitu ya, yang menjadi calon apel terberat. Nah, untuk proses ini sendiri perlu berapa kali penimbangan sih? Karena tadi sama ya, dari 50 untuk bisa mendapatkan 25 apel, kita punya 25 pasang. Jadi di sini nanti yang untuk ringan ini kita akan melakukan 25 penimbangan, begitupun untuk yang berat kita akan melakukan 25 penimbangan gitu ya. Dan yang kata lain kita melakukan 50 penimbangan lagi, sehingga di sini kita nanti biaya yang kita keluarkan itu sama ya, untuk kali ini tetap Rp5.000 lagi yang kita keluarkan gitu ya. Artinya sudah 2/3. Nah, kira-kira masih cukup atau enggak ya? Nah, kita bisa lakukan proses ini untuk mencari apel ringan. Nah, kita di sini ada masalah sedikit nih. Masalahnya apa? Kalau dari tadi banyak apel kita itu kan selalu genap. Nah, sekarang banyak apel kita 25. Artinya apa ya? Mau nggak mau dari sini kita sisihkan dulu satu apel gitu ya, yang berpotensi menjadi apel ringan, sehingga kita hanya melakukan 12 kali penimbangan nanti di sini ya. Kita punya 24 apel yang
bisa kita katakan sebagai kelompok ringan, ada 24 karena kita sisihkan 1, sehingga nanti kita akan eh, mencari yang lebih ringan untuk mendapatkan 12 gitu ya. Jadi berdasarkan 12 penimbangan lagi kita dapatkan kerucutkan, jadi kurang dari setengahnya sekarang 12 apel yang menjadi calon apel ringan ini gitu ya. Nah, begitu pula sama ya idenya di sini, bahwa nanti karena yang apel berat juga 25, jadi kita sisihkan 1 dulu gitu ya, secara acak boleh untuk bisa menjadi calon apel berat, sehingga nanti di sini kita timbang lagi, kita pilih yang berat sebanyak 12 kali sehingga ada 12 apel berat. Nah, ada berapa penimbangan di sini ya? Untuk di ruas kirinya tadi yang untuk calon ringan ada 12, kemudian yang di calon kanannya tadi juga ada 12 ya, sehingga di sini ada 24 penimbangan gitu. Atau kita bisa tuliskan sebanyak 2.400 penimbangan gitu ya. Nah, proses ini bisa kita lakukan dari 12, berarti sekarang akan ada 6 penimbangan itu di kiri dan di kanan ya, sehingga nanti mengerucut menjadi 6 apel ringan dan juga 6 apel berat ya. Di sini kita bisa tuliskan berarti ongkosnya sekarang adalah 1.200 ya. Kemudian kita lakukan prosesnya ini lagi, yaitu 3 kali penimbangan untuk mendapatkan 3. Nah, calon apel ringan dan juga 3 calon apel berat, sehingga di sini prosesnya sekarang itu 3 di kiri tambah 3 di kanan, sehingga kita nanti 600. Nah, kita boleh cek dulu sih, sebenarnya sejauh ini berapa nih kumulatif biaya sudah kita keluarkan. 5.000, 5.000, 10.000, di sini 12.400, kemudian sampai di sini ini 13.600 ya, terus sampai di sini 14.200 ya. Ternyata dana kita masih sisa 800 nih ya hati-hati. Nah, sekarang karena 3 ya, apel kita 3, nah agar bisa kita buat pasangan, kita bisa gunakan. Nah, 1 apel tersisa yang kita simpan tadi untuk kelompok ringan, juga apa? 1 apel yang tersisa ya dari kelompok berat tadi, sehingga sekarang yang awalnya 3, sekarang apelnya menjadi berapa? Menjadi 4 gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita pakai nih simpanan kita tadi. Jadi kita masih punya 4 calon untuk apel ringan dan 4 calon untuk apel berat. Nah, di sini tentu kalau kita mau melakukan proses yang sama seperti tadi, kita akan melakukan 2 kali penimbangan ya gitu ya. 2 kali penimbangan. Tapi di sini biar nggak kena yang kanan, saya tulisnya ke dalam ya. Di sini 4 yang berat gitu. Sehingga di sini akan 2 kali penimbangan, kita ambil yang ringan, tinggal tersisa 2 ya gitu ya sebagai apel yang ringan, kemudian di sini sama tersisa 2 juga sebagai apel yang berat gitu ya. Sehingga di sini banyak penimbangan yang kita lakukan adalah 2 tambah 2 itu 400 gitu ya. Kemudian yang kita keluarkan sejauh ini adalah 14.600. Nah, sekarang kita punya 2 nih calon untuk apel ringan ya. Kita tinggal timbang sekali lagi aja sehingga nanti kita mendapatkan 1 ya. Apel yang itu memang yang kita cari, yaitu apel yang paling ringan, dan di sini juga sama nanti gitu ya. Nah, ini kan kita timbang lagi 2 di situ untuk sebenarnya kan hasilnya ini ya. 1 yang lebih berat dan 1 ringan kita ambil. Ini juga ya. Nanti kita ambil dari 2 apel ini mana yang paling berat menggunakan raca tadi, kita akan dapatkan 1. Inilah 1 apel terberat dan 1 sisanya. Nah, di sini kita lihat di kiri 1 kanan 1 berarti 1 tambah 1 itu biaya yang dikeluarkan adalah Rp200 dan secara kumulatif keseluruhan. Nah, di sini 14.800, sehingga dengan 14.800 atau 148 kali penimbangan kita sudah berhasil nih, sudah berhasil mendapatkan apel yang paling ringan gitu ya. Oke, sebelah kiri tadi, dan juga mendapatkan apel yang paling berat gitu. Sehingga misi kita selesai dan dana kita masih sisa Rp200 gitu. Oke, masalahnya tentu tidak berhenti di sini gitu ya. Kita bisa melihat bahwa kalau kita punya 100 apel, ternyata dengan strategi seperti yang kita lakukan tadi, ini hanya salah satu alternatif ya, tentunya banyak cara lain yang bisa digunakan. Kita bisa menyisakan Rp200. Jadi bisa kita katakan
14.800 itu cukup untuk misi tadi dengan catatan banyak apel di keranjangnya adalah 100. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau banyak apel di keranjangnya itu bukan 100 gitu ya. Tapi kita buat lebih sedikit, katakan 50. Ketika kita punya 50 apel gitu ya, berapa dana yang dibutuhkan gitu ya untuk mencapai tujuan sama. Atau misalnya kita perluas gitu ya. Katakanlah apelnya bukan 100 gitu ya, tapi apelnya 200. Ketika apelnya 200, apakah nanti artinya dana yang kita butuhkan adalah 2 kali yang sekarang, yaitu 29.600 atau tidak gitu ya. Coba nanti kalian selidiki, dan secara umum nanti misalnya kita punya apel yang banyaknya itu 2N boleh ya, atau yang 4N aja biar kelipatan 4 ya. Nah, kalau misalnya banyaknya apelnya adalah 4N gitu ya, berapa rupiah gitu yang kita perlukan untuk biaya penimbangan jika kita ingin mendapatkan apel yang paling ringan dan apel yang paling berat. Oke, silakan. Masalahnya apakah itu jelas? Bagi yang tertarik, selamat mencoba.